Selamat pagi anak-anak ibu yang kelas 8. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ini merupakan awal tahun 2021, jadi ibu harap anak-anak ibu lebih semangat belajar walaupun kondisi kita saat ini masih harus tetap belajar secara daring. Ya, tentunya masih bersama ibu. Kita akan belajar prakarya. Nah, di pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar aspek kerajinan kembali, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Nah, kerajinan bahan limbah keras itu maksudnya apa ya? Sebelumnya, ambil catatan kamu dan catat materi pelajaran kita hari ini. Kita mulai ya, Nak. Ini merupakan peta materi kita. Kerajinan bahan limbah keras, yang pertama itu nanti prinsip kerajinan, jenis dan karakteristik, kemudian proses produksi. Itu dia secara garis besar. Nah, di sini juga kamu sudah bisa melihat dan membedakan kerajinan bahan limbah keras organik itu contohnya apa saja. Di sini sudah ada cangkang kerang, kemudian sisi ikan, tulang ikan, tempurung, kelapa. Sementara untuk kerajinan bahan limbah keras anorganik ada botol plastik, pecahan keramik, kemudian kaca. Nah, inilah nanti yang akan kita buat menjadi kerajinan. Ya, sebelumnya limbah itu apa sih? Nah, bisa kamu lihat gambar yang ada di ini. Ini bisa kamu lihat gambar ini. Ini merupakan sampah. Ini merupakan sampah ya, Nak. Jadi limbah itu sama dia dengan sampah. Jadi di sini ada sampah dan sampah ini kebanyakan adalah sampah plastik, sampah botol plastik dan apa ini lagi ya? Kamu harus paham dulu apa itu limbah. Oke? Nah, limbah itu sebenarnya adalah semua barang-barang sisa dari kehidupan manusia maupun dari alam yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak dipergunakan lagi. Itu dia untuk pengertian limbah atau sampah. Ya, bisa kamu catat ya. Nah, sementara untuk limbah keras itu adalah limbah yang berwujud dan bertekstur keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah dan diuraikan oleh tanah. Itu dia limbah keras. Jadi, secara umum limbah itu adalah sampah. Sampah itu adalah semua yang dibuang atau terbuang dari kegiatan manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi. Oke. Dan untuk limbah keras itu berarti dia limbah yang bertekstur atau berwujud keras. Ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 7 ya. Oke, kita lanjut. Limbah keras itu dia dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik yang merupakan limbah yang berasal dari alam. Ini limbah yang berasal dari alam, seperti yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di dalam tanah. Nah, limbah keras dari alam itu atau limbah keras organik itu dia dapat terurai, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Itu dia ya. Kemudian limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, kemudian padat dan sangat sulit, bahkan tidak dapat terurai atau tidak dapat membusuk. Contohnya itu adalah kaca, baja, keramik, besi, dan lain-lain.
Nah, ini bisa kamu lihat gambarnya. Nah, gambar dari limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Ini sebenarnya gambarnya ada di buku kamu ya, tapi di buku semester 2. Sudah ada yang punya buku semester 2 enggak? Kalau enggak ada, ini dicatat ya nak. Nah, ini limbah keras organik, ini ya, yang organik ya nak. Ini dia limbah keras organik. Jadi bisa kamu lihat di sini ada cangkang kerang, kemudian ada tulang belulang atau tulang sapi ya, kemudian ada tulang ikan, ada sisi ikan, ada tempurung kelapa, kemudian ada potongan kayu. Ini semua adalah limbah keras yang berasal dari alam. Nah, contohnya cangkang kerang, dia merupakan limbah yang dapat kita temukan di pesisir pantai. Atau kalau misalnya orang tua kamu membeli kerang, kemudian isinya kamu ambil dijadikan rendang, dan cangkang kerangnya itu kamu buang, itu adalah limbah. Nah, nanti baik limbah keras organik maupun limbah keras anorganik itu dapat dijadikan kerajinan. Kerajinan apa aja nanti akan kita pelajari. Nah, ini adalah limbah keras anorganik. Ini adalah besi, ini adalah pecahan keramik, ini adalah botol, ini adalah kaleng, ini adalah botol plastik. Nah, dibandingkan dengan limbah keras organik, limbah keras anorganik ini dia sangat sulit untuk membusuk. Jadi ini dia tidak dapat membusuk, ya. Paham sampai di sini ya, Nak? Kita lanjut ya. Selanjutnya, untuk limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan dengan pengolahan. Jadi untuk pengolahan limbah keras itu dia ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah sanitasi atau sanitary landfill, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sanitasi yang baik. Ini dia contohnya. Jadi artinya sampah atau limbah itu tadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya seperti di sekolah kita ini ada dia tempat limbah, yang mana limbah plastik, yang mana limbah kaleng, yang mana dia limbah kertas. Jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ini dia dari gambar ini bisa anak-anak ibu lihat ada juga pekerja di sini yang memilah-milah sampah itu tadi. Itu yang disebut dengan sanitary landfill ya. Kemudian yang kedua, pengolahan sampah itu dilakukan dengan pembakaran atau incineration, yaitu proses pembakaran sampah di dalam alat insinerator yang hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Dicatat ya nak. Nah, ini dia contohnya. Jadi dia sampah itu tadi sudah ada, ini gambarnya nak, sudah ada tempat pembakarannya. Jadi dia tidak dibakar sembarangan lagi seperti kalau kita bakar sampah di halaman rumah kita. Jadi sampah-sampah itu tadi dia hancur di sini dengan cara dibakar. Kemudian yang ketiga itu adalah penghancuran atau pulverization, yaitu proses penghancuran sampah yang dilakukan di dalam mobil sampah yang telah dilengkapi dengan mesin atau alat pengaduk sampah. Nah, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Ini dia contohnya ya. Jadi dia dihancurkan dulu di sini, kemudian nanti jenis-jenis sampah yang sudah dihancurkan ini digunakan untuk tadi dikatakan menimbun tanah yang letaknya rendah. Oke, itu dia untuk pengolahan sampah. Nah, ini masih pengolahannya, Nak. Untuk prinsipnya itu nanti berbeda. Ya, paham ya, Nak? Dicatat ya. Nah, kalau misalnya sampah-sampah itu tadi tidak diolah dengan ketiga cara itu tadi, maka bisa kita lihat, bisa kamu amati gambar ini. Sampah tersebut berserak sampai apa aja pun dia di situ ada. Ada sampah plastik, ada sampah botol,
ada sampah domestik. Nah, ini kalau kita biarkan sampah-sampah ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau sampah-sampah ini kita biarkan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, terjadilah dia yang disebut dengan gunung sampah. Ini dia gunung sampah. Jadi sampah-sampah itu tadi kalau dia ditumpukkan, dia akan menjadi gunung sampah. Kalau terjadi gunung sampah, maka itulah yang menyebabkan adanya banjir, adanya erosi, dan ini akan merusak lingkungan. Satu lagi, dia akan mencemari air. Jadi, kita akan sulit mendapatkan air bersih. Kenapa? Karena air tersebut sudah tercemar oleh sampah atau limbah. Nah, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan supaya sampah-sampah tersebut tidak menumpuk, tidak menggunung, dan tidak mencemari lingkungan? Salah satunya adalah menjadikan sampah tersebut menjadi kerajinan. Kerajinan apa saja akan kita pelajari di minggu berikutnya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini sudah paham ya nak? Mulai dari apa itu limbah atau sampah, apa itu limbah keras, jenisnya apa saja, pengertiannya apa saja, kemudian cara mengolah limbah atau sampah. Nah, ini Ibu kasih kamu 5 soal, silakan dikerjakan seperti biasa dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas kelas kamu. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat belajar dan salam sehat, Tuhan memberkati.